Salam sejahtera buat kita semua. Salam, kita jumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Jimmy Manopo. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat bersama-sama Tuhan yang menyuruh balik dan berkemah di lembah. Itu ada maksud Tuhan. Dan sebelum kita akan melihat kisah dari satu bangsa ini yang disuruh oleh Tuhan untuk balik dan berkemah di lembah, maka terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Allah kami, Juru Selamat kami, Kepala Gereja kami. Hari ini hamba-Mu sangat bersyukur kepadamu sebab Tuhan kembali pertemukan lagi kami semua dalam channel YouTube saya untuk belajar firman Tuhan, untuk belajar tentang kehendak Tuhan. Untuk itu sebelum kami membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu ini, urapilah hamba-Mu yang terbatas ini, dan urapilah kami semua yang mengikuti channel YouTube ini dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama, kami pun akan mengerti dan memahami apa maksud Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan membuka dan membaca bersama-sama dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Kita akan baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Ayat 1 dan ayat 2 ini Tuhan sendiri yang suruh kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel untuk katakan kepada orang-orang Israel supaya mereka balik dan kembali berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, di depan Baal Sefon. Ini artinya musuh, yaitu Raja Mesir dan tentara-tentaranya yang sedang mengejar-ngejar mereka untuk membinasakan mereka. Bukannya bangsa ini lari dari musuh, malah Tuhan suruh mereka untuk balik dan berkemah di lembah Pihahirot. Ini artinya sama dengan menyerahkan diri kepada musuh. Tapi firman Tuhan ini Tuhanlah yang suruh. Bahkan tanggapan dari Firaun, Raja Mesir itu, kita akan baca ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Puji Tuhan, tanggapan Firaun saja saat bangsa Israel ini berkemah di lembah Pihahirot, ia pun berkata, padang gurun telah mengurung mereka. Artinya mereka telah tersesat dan mereka akan binasa. Akan tetapi justru perintah Tuhan yang tidak masuk akal ini, Alkitab tulis bahwa ada maksud Tuhan, yaitu Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Artinya begini, untuk lihat kemuliaan Tuhan, untuk lihat Tuhan menyertai kita,
maka perlu Tuhan taruh kita di tempat yang kita tidak suka atau di tempat yang berbahaya. Tapi bukannya Tuhan kita itu jahat, melainkan Tuhan kita itu akan menyatakan kemuliaannya. Kemudian kita akan baca ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa mereka itu adalah pasukan-pasukan khusus atau pasukan yang terpilih lengkap dengan keretanya. Lalu ayatnya yang ke-8, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Puji Tuhan, di sisi lain Tuhan keraskan musuh kita untuk kejar kita. Tetapi di sisi lain Tuhanlah yang pimpin kita dengan tangannya sendiri. Lalu kita akan baca ayatnya yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Sefon. Dan apa yang terjadi? Kita akan baca ayatnya yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa tangan Tuhan sendiri yang memimpin mereka. Asito keadaan mereka sangat ketakutan. Kenapa mereka sangat takut? Alkitab berkata, karena mereka menoleh. Artinya, yang masih lemah iman, khawatir akan penyertaan Tuhan masih tingkat tinggi. Kecemasan kita masih tingkat dewa. Janganlah menoleh-noleh. Jangan lihat musuh. Jangan lihat masalah itu. Jangan lihat tantangan, ujian dan persoalan dan lain-lain itu. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan kita itu adalah sempurna. Tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dan firman Tuhan berkata, akibat menoleh, mereka pun sangat ketakutan dan berseru-seru. Kalimat berseru-seru ini bukan berdoa. Berseru-seru itu mereka itu menjerit, mengeluh, bersungut-sungut. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus terjadi ini dan lain-lain. Baca ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Kemudian ayatnya yang ke-12 firman Tuhan berkata, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Lalu apa jawab Musa? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Dan ayatnya yang ke-14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan
diam saja. Puji Tuhan, dan bukti dari Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita akan baca dalam Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Kemudian ayatnya yang ke-31 berkata, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Puji Tuhan. Jadi Tuhan suruh mereka kembali berkemah di lembah Pihahirot, lembah yang tersesat, tertutup jalan. Tidak ada jalan sebab di depan ada laut Kulsum. Lalu Tuhan izinkan musuh untuk mengejar mereka dan mereka pun hampir terkejar. Semuanya itu ada maksud Tuhan, dan maksud Tuhan itu hanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.